Shalom semua, selamat datang di Misa KKI Atlanta. Selamat bergabung bagi mereka dimanapun kalian berada melalui Zoom ataupun yang ada di Ola. Misa Minggu Malam bersama Romo Matius, Pro SPD dibantu oleh Deacon Panca dan juga para petugas misa di OLA. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan pada siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri untuk mengenang kisah sengsara Tuhan. Selamat siang saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari kita mengawali perayaan Minggu Sengsara Tuhan ini dengan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini Pekan Suci kita buka dengan merayakan Minggu Palem, di mana terjadi pawai meriah Yesus masuk ke kota Yerusalem. Pawainya Yesus ini bukanlah suatu kebetulan. Hal ini sengaja Yesus lakukan dengan tujuan mau memperlihatkan kepada semua orang siapa dia sebenarnya. Sebelum ia masuk dalam penderitaan dan wafatnya, dia adalah Al-Masih yang dijanjikan para nabi. Dia adalah Raja yang akan datang membawa damai bagi semua yang berkenan kepada Allah. Dia adalah penebus dan juru selamat seluruh dunia. Peristiwa hari ini mengajak kita untuk berani menentukan pilihan, menentukan sikap iman kita yang tegas dan benar. Sikap iman yang tidak gampang dimakan oleh kemajuan zaman. Sikap iman yang tidak mudah digeser oleh kepentingan diri dan mencari aman. Yang tidak gampang goyah, bimbang, dan ragu. Yang tidak menjadikan kita orang Katolik yang ikut arus, ikut ramai, pelin-pelan, kabur dan suram, yang cuma napas dan musiman. Sorak ria hosana yang dilengkapi dengan penuh sukacita, berani dan bangga, kita nyatakan bahwa kita punya juru selamat. Kita tidak akan gampang berubah dan berbalik sekejap dengan sorak-sorai pengkhianatan disalibkan. Daun-daun palma yang dilamba-lambaikan penuh sukacita, kiranya tidak begitu saja berbalik untuk kita gunakan, memukul, mencambuk, dan mencabik Yesus dalam ziarah hidup kita. Tangan-tangan yang melambai terulur gemulai kiranya tidak begitu saja berbalik menjadi tangan-tangan kasar tak berperasaan, menampar dan menuding Yesus yang kita banggakan dan kita muliakan. Apakah kita lebih baik dan lebih sempurna dari khayalak ramai di Yerusalem itu? Tuhan hari ini memerlukan kita. Kita diperlukan untuk diselamatkan. Tuhan memerlukan kita untuk membawa damai, membawa kasih dan pengampunan kepada sesama. Tuhan memerlukan hati kita, keluarga kita, komunitas kita untuk bersamanya masuk Yerusalem abadi surgawi. Mari kita berjalan bersama Dia. Walau untuk itu kita pun harus mengalami banyak risiko, banyak penderitaan, salib, kehilangan, dikhianati. Semoga sekali Yesus, tetap Yesus, dan selamanya Yesus. Sambil berlangkah bersamanya, kita berdoa, Tuhan Yesus Kristus, jadilah Raja bagi hati, budi, dan hidup, dan keluarga kami. Semoga kami senantiasa
merenungkan kelembutan dan kerendahan hatimu, sebab hanya Dikau yang layak disembah sebagai Raja kemuliaan ini dan sepanjang masa. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kuduskanlah daun palem ini dengan berkat-Mu. Semoga kami mengiringi Raja Kristus dengan penuh sukacita, diperkenankan memasuki Yerusalem abadi bersama Dia yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Mari kita bersama-sama mendengarkan bacaan Injil. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus dan para muridnya telah mendekati Yerusalem, di dekat Bethphage dan Betania, yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di kampung itu, kamu akan menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Jika ada orang yang bertanya kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' Jawablah, 'Tuhan memerlukannya dan akan segera mengembalikannya ke sini.' Kedua murid itu pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan. Lalu mereka melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ bertanya kepada mereka, 'Apa maksudmu melepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Kedua murid itu tadi membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaian mereka di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan mereka dan mengikuti dari belakang berseru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, ini saatnya kita berarak bersama Yesus masuk ke Yerusalem, kota abadi. Kita bersama menyanyikan Hosana Raja Putra Daud.
Lihatlah Kristus Tuhanku, dialah penerusku. Buka hati terhidu, ingat telah ketemu. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih, dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau telah hadir di tengah-tengah kami sebagai orang yang dihina dan dianiaya. Kami mohon bukalah hati kami untuk memahami misteri penderitaan Putramu itu, serta dijadikanlah kami bersedia mengikuti jejaknya sambil memanggul salib kami sendiri. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan pertama. Pembacaan dari kitab Yesaya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataanku, aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi, ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabuti janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu, aku tidak mendapat noda. Maka, aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu. Karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Allahku, ya Allahku, mengapa
melihat aku mengolok-olok. Mereka mencibirkan bibir dan menggelengkan kepala. Mereka bilang, ia pasrah kepada Allah. Biarlah Allah yang meluputkannya. Biarlah Allah melepaskannya. Bukankah Allah berkenan kepadanya? Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Maka aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah jemaat. Hai kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia. Gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Bacaan kedua. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, Ia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas dan di bawah bumi, dan bagi kemuliaan Allah Bapa, semua lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mohon berkat. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Kristus taat untuk kita sampai wafatnya di salib. Dari sebab itulah Allah mengagungkan Yesus dan menganugerahkan nama yang paling luhur kepadanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu.
Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Umat silakan duduk. Dua hari lagi, Hari Raya Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi akan dimulai. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat, dan mereka berkata, "Jangan pada waktu perayaan, supaya kamu jangan timbul keributan di antara rakyat." Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon, si kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak, narwastu, murni, yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih, dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, Biarkanlah dia. Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka kapan saja kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingatkan dia. Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid Yesus, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Para imam sangat gembira waktu mendengarnya, dan mereka berjanji akan memberikan uang kepada Yudas. Maka Yudas mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama Hari Raya Roti Tidak Beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid berkata kepada Yesus, "Ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, Pergilah ke kota, di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, Guru berpesan, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama dengan murid-muridku? Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita. maka berangkatlah kedua murid itu. Setibanya di kota, mereka dapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka menyiapkan Paskah. Setelah hari malam, datanglah Yesus bersama dengan ke-12 muridnya. Ketika mereka duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, sungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku. Maka sedihlah hati mereka, dan seorang demi seorang berkata kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Ia menjawab, Orang itu ialah salah seorang dari kamu yang 12 ini, yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu seandainya ia tidak dilahirkan. ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan,
Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecah roti itu, lalu memberikannya kepada para murid dan berkata, Ambillah, inilah tubuhku. sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada para murid dan mereka semua minum dari cawan itu. Dan Yesus berkata kepada mereka, Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur, sampai pada hari aku meminumnya yang baru, yaitu dalam kerajaan Allah. sesudah mereka menyanyikan lagu pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Dalam perjalanan ke Bukit Zaitun, Yesus berkata kepada mereka, Kamu semua akan tergoncang iman. Sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-dombanya akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. kata Petrus kepada Yesus. Biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Lalu kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. semua yang lain pun berkata demikian juga. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, Duduklah di sini, sementara aku berdoa. dan Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes bersertanya. Yesus sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah, dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu berlalu daripadanya. Katanya, Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki terjadilah. setelah itu Yesus kembali dan mendapati ketiga muridnya sedang tidur. Maka Yesus berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam saja? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. lalu Yesus pergi lagi dan mengucapkan doa yang sama. Dan ketika kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur. Sebab mata mereka sudah berat, dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepada Yesus. Kemudian Yesus kembali untuk ketiga kalinya, dan berkata kepada mereka, Tidurlah sekarang dan istirahatlah, cukuplah. Saatnya sudah tiba. Lihat, anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, mari kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu. Dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, para ahli Taurat, dan tua-tua. Orang yang menyerahkan Yesus telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju dan mendapatkan Yesus dan berkata, Rabi, lalu dia menciumnya. Maka orang-orang yang bersama Yudas itu memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya
lalu menetapkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada rombongan yang menangkapnya, Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap hari aku ada di tengah-tengahmu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Lalu semua murid itu meninggalkan Yesus dan melarikan diri. Pada waktu itu ada seorang muda, hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutupi tubuhnya, mengikuti Yesus. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kain itu dan lari dengan telanjang. Kemudian Yesus dibawa menghadap imam agung. Lalu semua imam kepala, para tua-tua, dan ahli Taurat berkumpul di situ. Sementara itu, Petrus mengikuti Yesus dari jauh, sampai ke dalam halaman rumah imam agung. Dan di sana ia duduk di antara pengawal-pengawal sambil berdiam dekat api. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama, mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang-orang yang mengucapkan kesaksian palsu tentang Yesus. Tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Lalu beberapa orang naik saksi melawan Yesus dengan tuduhan-tuduhan palsu ini. Kami sudah mendengar orang ini berkata, "Aku akan merobohkan bait suci buatan tangan manusia ini, dan dalam 3 hari akan kudirikan yang lain, yang bukan buatan tangan manusia." Dalam hal ini pun, kesaksian mereka tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka Imam Agung bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan dan para saksi ini terhadap engkau? tetapi Yesus tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Sekali lagi Imam Agung itu bertanya kepadanya, Apakah engkau Mesias, anak yang terpuji? Jawab Yesus, Akulah dia. Kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah awan-awan di langit. Maka Imam Agung itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatannya terhadap Allah. Bagaimana pendapatmu? Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa Yesus harus dihukum mati. Lalu mulailah beberapa orang meludahi dia dan menutupi mukanya serta meninjunya sambil berkata, "Hai Nabi, cobalah terkah." Malah para pengawal pun memukul dia. Pada waktu itu, Petrus masih ada di bawah, di halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan Imam Agung, dan ketika melihat Petrus sedang berdiam, ia menatap mukanya dan berkata, "Engkau juga selalu bersama dengan Yesus, orang Nazaret itu." Tetapi Petrus menyangkalnya dan berkata, Aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang engkau maksud. Lalu Petrus pergi ke serambi muka, waktu itu berkokoklah ayam. Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, berkata pulalah ia kepada orang-orang yang ada di situ. "Orang ini adalah seorang dari mereka." Tetapi Petrus menyangkalnya pula. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, "Engkau ini pasti salah seorang dari mereka. Apalagi engkau seorang Galilea." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah. Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini. Dan pada saat itu, berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu menangislah ia
terseduh-seduh. Pagi-pagi benar, imam-imam kepala bersama tua-tua dan para ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mufakatnya. Mereka membelenggu Yesus, lalu membawa dia dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepada Yesus, Engkaukah raja orang Yahudi? jawab Yesus. Engkau sendiri mengatakannya. Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya pula kepada Yesus, Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau. tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi. Sehingga Pilatus merasa heran. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu menurut permintaan orang banyak. Pada waktu itu adalah seseorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam suatu pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini? Pilatus memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, Kalau begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini? mereka berteriak lagi, katanya. Salibkanlah dia. Lalu Pilatus berkata kepada mereka, Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? namun mereka semakin keras berteriak. Salibkanlah dia. Dan karena Pilatus ingin memuaskan hati orang-orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkan untuk disalibkan. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepada Yesus, menganyam sebuah mahkota duri, dan menaruhnya di atas kepala Yesus. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya. Salam, hai Raja orang Yahudi. Mereka memukul kepala Yesus dengan buluh dan meludahinya dan berlutut menyembahnya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pakaian Yesus sendiri. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewatlah seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi Yesus menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan Yesus. Lalu mereka membagi-bagikan pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Saat itu Yesus disalibkan. Hari menunjukkan jam 9. Alasan mengapa ia dihukum disebut pula pada tulisan yang terpasang di situ. Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan juga dua orang penyamun. Seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikianlah, genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang lewat di sana menghujat Yesus, dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata,
Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Turunlah dari salib itu, selamatkanlah dirimu. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-ngolokkan dia di antara mereka sendiri dan mereka berkata, Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias, Raja Israel itu turun dari salib, supaya kita melihat dan percaya. bahkan kedua orang yang disalibkan bersama dengannya mencelanya juga. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eloi, Eloi, lama sabachthani, Yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, Lihat, dia memanggil Elia. maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum serta berkata, Baiklah, kita tunggu dan lihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. lalu berserulah Yesus dengan suara lantang dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, Sungguh, orang ini adalah anak Allah. ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh. Di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda dan Yoses, serta Salome. Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Sementara itu hari mulai malam, dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Karena itu Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, dan juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta jenazah Yesus. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil pasukan dan bertanya kepadanya, apakah Yesus sudah mati? Sesudah mendengar keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Yusuf pun membeli kain lenan, kemudian ia menurunkan jenazah Yesus dari salib dan mengafaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Demikianlah kisah sengsara Tuhan kita. Terpujilah Kristus.
Ketiga bacaan yang baru saja kita dengar. Bila kita dengar secara teliti, sangat berkaitan satu sama lain. Yang mau dinyatakan di sini adalah Kristus, utusan Allah yang menderita. Nubuat Yesaya dalam bacaan pertama tentang hamba yang menderita. Kepasrahan kepada Allah dan cinta kepada manusia memberanikan Yesus menghadapi jalan yang terpahit sekalipun. Sebab dia meyakini kepastian bahwa tugas perutusannya tidak akan sia-sia. Dan pesan yang mau disampaikan ialah hidup di zaman sekarang mungkin sulit sekali menghargai sebuah pelayanan. Ada banyak pelayanan yang tidak dihargai, tidak diterima, bahkan ditolak. Yesus sang pelayan, hamba yang setia dan menderita memilih jalan pelayanan yang tidak dipilih dan diminati banyak orang. Hamba yang menderita. Dalam bacaan kedua kepada jemaat di Filipi, Paulus mengutip sebuah madah yang biasanya digunakan dalam ibadah untuk memuji keagungan Yesus dan pelayanannya sebagai manusia. Terungkap betapa besar pelayanan Yesus bagi manusia dengan menyerahkan hidupnya sendiri. Dalam suratnya itu, Paulus mengajak jemaatnya dan kita supaya memiliki perasaan hati seperti Kristus. Hidup dalam kerendahan hati, hidup dalam kerukunan, hidup dalam cinta. Penyerahan diri Yesus berkenan bagi Allah dan membuka suatu mutu kehidupan secara istimewa. Kematian Yesus merupakan sebuah titik balik bagi kehidupan kita. Umat beriman yang mengikuti dia, yang menamakan diri Kristen. Allah berkuasa atas kehidupan itu, akhirnya menerima kematian Yesus sebagai suatu persembahan yang berkenan. Sebagai orang beriman, kita diharapkan juga punya kerelaan dan keberanian untuk melayani Allah dan sesama sebagai sebuah persembahan yang indah dan berkenan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kisah sengsara di awal pekan suci ini mengajak kita untuk menyadari bahwa Yesus membutuhkan teman untuk berjaga. Apakah kita siap untuk berjaga bersama Dia? Bukan hanya berjaga dalam pekan suci ini saja, tetapi berjaga dalam keseharian hidup kita, menghadapi penderitaan, menghadapi salib dan kematian kita sendiri. Berjaga dengan sungguh dan sepenuh hati, dengan penuh iman, sambil berusaha agar dijauhkan dari pencobaan, diluputkan dari yang jahat, dibebaskan dari segala yang membahayakan hidup dan iman kita. Yesus membutuhkan orang yang bisa diajak untuk bekerja sama. Apakah sebagai muridnya kita siap membantu dalam berbagai tantangan dan kesulitan yang Yesus dan sesama hadapi? Atau kita melarikan diri, kita tidak bersedia, kita melepas tanggung jawab, kita mencuci tangan, kita mencari gampang, kita acuh tak acuh, kita masa bodoh. Yesus membutuhkan suatu pengakuan yang jujur, yang berani, yang benar. Pengakuan tentang dirinya sebagai juru selamat kita. Mungkin
Kadang kita ternyata lebih mudah menyangkal janji-janji kesetiaan kita dalam kehidupan sehari-hari sebagai suami istri, sebagai orang tua, sebagai anak, dalam tugas pelayanan kita. Juga sebagai orang beriman, kita mungkin mudah mengingkari janji baptis kita. Kita lebih mudah tidak setia daripada harus memilih untuk setia sampai akhir. Ketika orang banyak menganggap dan menuduh Yesus sebagai penjahat, apakah kita berani menunjukkan keunggulan Yesus dan berani memberi kesaksian tentang Dia? Atau justru kita berbalik menuduh? Justru kita memutarbalikkan kebenaran fakta. Saat Yesus wafat disalib, para muridnya berdiri dari kejauhan, bahkan lari meninggalkannya. Apakah kita, para muridnya di zaman ini, berani mendekat, berani datang kepadanya, merasa senasib, merasa sehati, merasa sepenanggungan dengan Sang Juru Selamat? Atau kita cuma menjadi penonton dari kejauhan, cuma mengkritik dari jauh, cuma mempersalahkan dari jauh, mungkin di balik layar gadget kita. Cuma berani omong di belakang, cuma main sembunyi-sembunyi. Yesus menyatakan kesetiaannya yang tuntas pada kayu salib. Salib sebagai sebuah risiko dari suatu perjuangan, risiko dari suatu kesetiaan dan ketaatan, pengorbanan dan cinta yang total dan sempurna. Salib, jalan untuk mencapai keselamatan dan kesempurnaan serta kebahagiaan. Oleh sebab itu, dalam memasuki pekan suci ini, saudara-saudariku, kita diajak untuk berjalan bersama Yesus agar pada akhirnya kita pun dimuliakan bersama Dia. Sebab yang bertahan sampai akhir akan memperoleh mahkota kemuliaan abadi. Tuhan Yesus, berkatilah kami. Semoga kami setia bersama-samamu sampai akhir. Saudaraku yang terkasih, merenungkan dan meresapi sabda Tuhan, marilah kita memperbaharui iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang, mengadil orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bersama Yesus yang taat sampai wafat, tapi dijunjung tinggi oleh Bapanya, marilah kita menghadap Bapa dan berdoa. Umat menjawab, Tuhan sembuhkanlah umat-Mu. Tuhan sembuhkanlah umat-Mu. Yesus, berkat perjamuan Ekaristi, temanilah kami di jalan hidup kami, jadilah kekuatan dan kegembiraan kami.
Kami berdoa kepadamu ya Tuhan. Tuhan, sembuhkanlah umat-Mu. Yesus, berkat sakrat maut yang telah kau alami di Taman Getsemani, dampingilah semua orang yang bergulat menghadapi sakrat maut, dan berilah keberanian untuk menerima kehendak Bapa, khususnya dalam keadaan yang amat sukar. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan. Tuhan, sembuhkanlah umat-Mu. Yesus, berkat penangkapan dan hukuman tidak adil yang Engkau terima, ingatlah akan mereka yang dipenjarakan karena keyakinan mereka atau dihukum oleh hakim-hakim dan penguasa yang tidak jujur. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan. Tuhan, sembuhkanlah umat-Mu. Yesus, Engkau dihianati dan ditinggalkan oleh sahabat-sahabat-Mu. Tinggallah dekat dengan semua orang yang merasa sendirian dan kesepian. Serta buatlah umat-Mu mampu untuk menjalin persahabatan dengan siapapun. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan. Tuhan, sembuhkanlah umat-Mu. Yesus, berkat jalan salib-Mu, ringankanlah beban mereka yang menderita, dan jadikanlah mereka murah hati dan penuh pengertian bagi orang lain. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan. Tuhan, sembuhkanlah umat-Mu. Yesus, berkat wafat-Mu di salib, serta kebangkitan-Mu yang mulia, ampunilah semua dosa, berilah hidup kepada semua orang. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan. Tuhan, sembuhkanlah umat-Mu. Kami juga berdoa untuk Tante Doratan yang kau panggil 3 tahun yang lalu, dan Bapak Anto Karmojono, ayah dari rekan kami Enda, yang kau panggil mendahului kami 1 tahun yang lalu. Ya Bapa, ampunilah segala dosa mereka, dan terimalah mereka dalam pangkuan kasih-Mu. Karena belas kasih dan kerahiman-Mu, semoga mereka memperoleh kebahagiaan bersama para kudus-Mu. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan. Tuhan, sembuhkanlah umat-Mu. Allah Bapa kami di surga, demi cinta kasih-Mu, Engkau menghendaki kami menjadi putra-putri-Mu berkat jasa Yesus Kristus Putra-Mu. Kami mohon, terimalah dan kabulkanlah permohonan doa kami ini, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Thank you, Lord, with all my heart. Because of your love and faithfulness, you answer me when I call for you. With your love, you strengthen me. Thank you, Lord, with all my heart. Because of your love and faithfulness, you answer me when I call for you. With your love, you strengthen me. And now I sing and kneel to praise you, Lord. Bow down and worship you, give thanks to you. And let the earth adore your name, and sing about your holiness. Oh, how I thank you. Oh, how I thank you, Lord, with all my heart.
Mintalah saudara-saudari supaya persembahanmu dan persembahanku berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini dan persatukanlah dengan korban putramu Yesus Kristus yang terkasih, sehingga mendatangkan belas kasih-Mu bagi kami, yaitu rahmat pengampunan dosa yang mendamaikan kami dengan Dikau, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab sengsara putramu sungguh mendatangkan keselamatan. Secara amat meyakinkan pada salib, tersingkaplah hukuman dunia, dan bersinarlah kuasa penyelamat yang menyerahkan diri bagi kami. Bahkan seluruh dunia mulai menyadari bahwa keagungan-Mu pantas dipuji. Dari sebab itu, ya Bapa bersama para malaikat dan para orang kudus, kami memuji Dikau dengan segenap hati bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah kami Tuhan, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah kami Tuhan. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, segala ciptaan patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaran putramu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Tak henti-hentinya Engkau menghimpun umat-Mu, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, di seluruh bumi dipersembahkan korban yang murni untuk memuliakan nama-Mu. Maka kami mohon ya Bapa, sudilah menguduskan persembahan ini dengan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Ia dikhianati, Yesus mengambil roti, Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang.
demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Bapa, kami mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga. Sambil mengharapkan kedatangannya kembali, dengan penuh syukur kami mempersembahkan kepadamu korban yang hidup dan kudus ini. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu ini, dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau ini. Kuatkanlah kami dengan tubuh dan darahnya, penuhilah kami dengan Roh Kudusnya, agar kami sehati dan sejiwa dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi suatu persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, para rasulmu yang kudus, Santo Yosef mempelainya yang kudus, dan para martirmu yang jaya, dan bersama semua orang kudus yang selalu mendampingi dan menolong kami. Ya Bapa, semoga berkat korban yang mendamaikan ini, damai sejahtera dan keselamatan semakin dirasakan di seluruh dunia. Kuatkanlah iman dan cinta kasih gerejamu yang kini masih berziarah di bumi ini, bersama hambamu Paus kami Fransiskus dan uskup kami Gregory, Ned, dan Joel, serta semua uskup dan para imam, diakon, serta pelayan umat, dan seluruh umat kesayanganmu. Dengarkanlah doa-doa umatmu yang engkau perkenankan berhimpun di sini, demi kerahiman dan kasih setiamu ya Bapa. Persatukanlah semua anakmu dimanapun mereka berada. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaanmu, saudara-saudari kami, dan semua orang yang berkenan padamu, yang telah beralih dari dunia ini. Sudilah pula menganugerahkan kebahagiaan abadi kepada semua yang telah berpulang ke hadirat-Mu, saudara-saudari kami seiman, dan semua orang lain yang hidupnya berkenan padamu. Pada waktu itu Engkau menghapus setiap tetes air mata kami, karena dengan memandang Engkau ya Bapa, kami serupa dengan Dikau sepanjang masa dan tak henti-hentinya memuji Dikau. Kami berharap agar bersama mereka kami pun menikmati kemuliaan-Mu selama-lamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, sebab melalui Dialah Engkau melimpahkan segala yang baik kepada dunia. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu. Sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami. Sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu. Dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah sekarang kita saling menyampaikan salam damai Kristus. Salam damai. Kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara sekarang dan selamanya dalam Yesus. Kita bersaudara dalam Yesus. Ada cinta kasih dalam Yesus. Ada cinta kasih dalam Yesus. Ada cinta kasih sekarang dan selamanya dalam Yesus. Ada cinta kasih.
Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Akulah roti hidup yang turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Bagi yang mengikuti misa di rumah, mari kita berdoa bersama doa komuni batin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihi-Mu melebihi segala sesuatu. Dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerima sakramen-Mu secara sakramental saat ini. Maka datanglah ya Tuhan secara rohani dalam hatiku. Meskipun Engkau selalu telah datang, aku memeluk-Mu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya dengan-Mu. Dan jangan izinkan aku terpisah dari-Mu. Amin.
Sing with me, how great is our God. All will sing how great is our God. Is our God. Sing with me, how great is our God. All will sing how great is our God. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Rahim, dengan gembira kami telah menerima putra-Mu di tengah-tengah kami sebagai santapan rohani bagi kami. Kami mohon kuatkanlah kami dalam memanggul salib kami masing-masing dan terus mengikuti jejaknya menempuh jalan penderitaan menuju kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk. Selamat siang semuanya yang diolah dan juga yang di Zoom. Pengumuman pertama, Misa Pekan Suci KKI Atlanta sudah dikirim ke WhatsApp group dan nanti akan segera dikirim di Facebook. Jadi untuk hari Kamis Putih, kita akan ada misa di Ola di Moylan Hall di atas jam 7 sore. Terus Jumat Agung jam 7 sore juga di Moylan Hall. Dan untuk Sabtu Suci, untuk tahun ini kita tetap akan mengadakan Trilingual Mass bersama umat Anglo dan Latino, tetapi Ola akan mengadakan secara live stream only. Jadi umat tidak diundang ke gereja karena akan ada keluarga dari RCIA dan para sponsor. Jadi untuk tahun ini Ola akan untuk Sabtu Suci akan cuma ada live stream lewat Facebook Ola. Tapi kita tetap akan bergabung bersama umat bersama yang sudah mengambil pundi-pundi Paskah minggu depan, hari Minggu Paskah, kalau ada sumbangan dibawa hari Minggu depan. Dan untuk tahun ini kita akan menyumbangkan dananya ke Panti Asuhan Naungan Kasih yang kedua di Flores. Kemarin Suster Cipriana sudah menghubungi saya dan dia kelihatannya rada kesusahan karena sudah beberapa tahun lalu kita tidak menyumbang ke mereka karena kita tidak ada aksi Paskah. Jadi untuk tahun ini kita akan berusaha untuk membantu suster untuk membangun Panti Asuhan Naungan Kasih yang kedua. Yang pertama sudah selesai dan yang kedua ini sudah dibangun dan akan segera diperbarui dan kebutuhan-kebutuhan untuk anak-anak yang sangat kekurangan akan segera dibantu.
Jadi kedermawan saudara-saudari sangat di-appreciate. Yang ketiga, tadi Romo Matius ada sakramen pengakuan dosa dan kelihatannya banyak yang tidak mendapatkan giliran untuk pengakuan dosa. Ada beberapa yang tanya apa bisa pengakuan dosa setelah misa. Cuma setelah misa ini banyak umat Latino yang berkumpul di depan. Jadi mungkin untuk menjaga protokol kesehatan kita tidak mengadakan setelah misa, tapi Romo Matius akan mengadakan sakramen pengakuan dosa hari Kamis sebelum misa Kamis Putih. Jadi kita ada misa jam 7. Nanti kalau ada yang ingin melakukan pengakuan dosa bisa kita atur waktunya. Mungkin nanti pengumuman selanjutnya bisa di-confirm dari Romo Matius apa Pak Dikan mengenai pengakuan dosa. Dan yang terakhir, terima kasih Romo Matius yang telah datang ke Atlanta untuk pertama kalinya setelah setahun ini. Dan juga Dikan Panca yang telah membantu bisa. Selamat berhari Minggu. Baik, terima kasih Robert. Terima kasih untuk kita semua yang sudah hadir bersama di sini. You don't know how excited I am to be here with you. Waktu nyetir dari Chicago hari Kamis itu rasanya mau terbang aja, mau cepat aja tiba di Atlanta. Setelah setahun lockdown di Tekni, akhirnya bisa keluar lagi untuk kita bersama-sama merayakan Holy Week. Saya ingat waktu kita rayakan lewat Zoom tahun lalu di salah satu ruangan di Tekni, rasanya sangat aneh ya. Tapi tahun ini puji Tuhan kita bisa merayakan bersama di sini lagi, dan juga terima kasih kepada umat dari Seattle dan Chicago, mungkin ada yang ikut lewat live stream di Zoom. Kalau saya bisa by location, mungkin saya bisa hadir di 3 tempat, tapi saya hanya bisa hadir di 1 tempat, dan kita bisa, puji Tuhan, bisa mengikutinya lewat Zoom, teknologi yang sudah kita punya. Untuk hari Kamis, saya akan datang lebih awal, mungkin akan diatur di salah satu sudut di Moylan Hall, atau mungkin kalau chapel masih dibuka, sore hari Kamis itu, mungkin kira-kira jam 5.30 Robert, atau sekitar jam 6 gitu sudah ada di sini untuk umat yang mau datang lebih awal untuk menerima sakramen taubat. Silakan. Ada lagi di sana? Mari kita berdiri memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian, Allah Bapa yang Maha Rahim memberikan teladan cinta kasih lewat sengsara putranya yang tunggal. Semoga saudara dianugerahi berkat yang tiada tara karena pengabdian kepada Allah dan pelayanan kepada manusia. Amin. 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 Semoga saudara-saudari memperoleh kebahagiaan abadi berkat kematian Kristus yang mengantar saudara-saudari memasuki hidup yang kekal. Amin. Semoga saudara-saudari dengan ikut merendahkan diri bersama Kristus, ikut pula bangkit bersama Dia. Amin. Semoga saudara sekalian dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Pulanglah dalam damai Tuhan dan muliakanlah Dia di dalam hidupmu. Syukur kepada Allah. Perbuatanku ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau benar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau.
agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu sabda bangsa, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau sabda bangsa, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Thank you semuanya. Happy Sunday. Thank you all. Bye. Thank you Sunday. Thank you Mama Dek. Bye. Thank you, Siko. Bye. I found my glasses, so I did it. Ngomong apa sayang? Kaliopi. Bye Kaliopi. Bye Om Andres. Ayo, sampai ketemu. I'm gonna show you. I love you. Bye. I'm gonna show you like my secret talent. Okay, I'll show you later. Okay, sweetheart. Bye bye. I'm gonna call all of you later on Daddy's phone, actually. Okay. So, bye. Okay. Bye bye.